Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua di pajak internasional, yaitu mengenai domisili fiskal. Domisili fiskal ini digunakan untuk menentukan negara mana yang berhak memajaki. Jadi, apabila ada transaksi internasional, misalkan PTA bertransaksi dengan B Corporation. Anggap saja PTA ini adalah Indonesia, B Corporation itu adalah Singapura. Nah, siapa yang berhak memajaki atas transaksi ini? Nah, di dalam pajak internasional, sebelum menentukan siapa yang berhak memajaki, maka pertama harus menentukan dulu domisili yang mendapatkan penghasilan. Siapa yang mendapatkan penghasilan itu? Ada dua kemungkinannya kan? Kalau enggak Indonesia, pasti Singapura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah domisili yang mendapatkan penghasilan itu ditentukan, maka yang dilihat berikutnya adalah objek penghasilannya. Yang mendapatkan penghasilan itu misalkan Indonesia. Nah, objeknya itu apa? Misalkan dividen kah, bunga, royalti, atau yang lainnya. Baru yang ketiga adalah menentukan negara mana. Menentukan negara mana yang berhak memajaki atas transaksi tersebut. Nah, yang kita akan bahas ini yang pertama, yaitu tentang domisili fiskal. Kita awali penjelasan kita dari pengertian domisili fiskal. Dijelaskan di sini, fiskal resident, istilah lainnya, pengertiannya adalah suatu kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Itu domisili fiskal. Undang-Undang PPH menyebutkan istilahnya itu adalah penduduk, atau biasa kita kenal sebagai subjek pajak dalam negeri, SPDN. Ada juga yang disebut sebagai non-resident. Biasa kita sebut dengan SPLN. Kemudian, pengaturan yang diatur di dalam Undang-Undang PPH terhadap orang pribadi dan badan berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang KUP, pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban perpajakan disebutnya adalah wajib pajak.
Jadi ada dua istilah yang kita pelajari tadi. Pertama, subjek pajak. Yang kedua, wajib pajak. Di sini dijelaskan bahwa yang melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Kalau begitu, kita bisa simpulkan wajib pajak itu, WP ya, kita singkat WP, pasti subjek pajak. Tetapi tidak sebaliknya. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan dia itu wajib pajak atau bukan, dilihat dari yang namanya kewajiban perpajakannya. Ini kewajiban perpajakan. Apabila kewajiban perpajakannya ada, misalkan iya, maka dikatakan dia itu sebagai wajib pajak. Tetapi kalau dia tidak melakukan kewajiban perpajakan, maka dikatakan sebagai subjek pajak. Baik itu wajib pajak maupun subjek pajak sama-sama dibagi menjadi dua. Ada yang subjek pajak dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, dan ada wajib pajak luar negeri. Hal yang sama untuk subjek pajak. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Nah, apabila kita sudah menjadi wajib pajak, bukti bahwa kita merupakan wajib pajak adalah kita memiliki yang namanya identitas wajib pajak yang disebut sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Salah satu kewajiban pemilik NPWP adalah melaporkan yang namanya SPT atau surat pemberitahuan. Kemudian yang dimaksud sebagai kewajiban perpajakan itu diantaranya adalah melaporkan sebagaimana yang tadi disebutkan, kemudian menghitung, memperhitungkan, dan membayar. Baru di akhir dilaporkan. Kita lanjutkan. Apabila seseorang itu residen atau non-residen, itu mempengaruhi terhadap pemajakan atas penghasilan seseorang. Apakah negara tempat dia berasal atau negara tempat dia mendapatkan penghasilan. Masalahnya, kok bisa residen non-residen itu mempengaruhi? Alasannya adalah karena setiap negara menggunakan yang namanya prinsip worldwide income. Worldwide income itu adalah pajak dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau semua negara menggunakan prinsip worldwide income, artinya akan selalu ada potensi yang namanya
pajak berganda. Karena menggunakan worldwide income, maka kemungkinan dia akan dipajaki di negara domisili, atau yang kita kenal sebagai asas domisili, atau kewarganegaraan. Tetapi apabila ada orang lain atau pihak lain yang berasal dari luar negara tetapi punya penghasilan di negara kita, maka kita pun akan memajaki di negara sumber, atau yang kita kenal dengan asas sumber. Nah, artinya ketika menggunakan prinsip ini, maka negara itu akan diuntungkan karena dia bisa memajaki warganya, dia juga bisa memajaki warga orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di dalam tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Ini kita istilahkan dengan atau disingkat sebagai P3B. Atau istilah lain adalah tax treaty. Jadi subjek pajak dalam pajak internasional menurut tax treaty atau P3B itu ada 3. Yang pertama ada SPNDN, kemudian SPLN, yang ketiga adalah BUT. Nah, ini kita akan rinci penjelasan tentang subjek pajak yang ada di dalam P3B atau tax treaty. Pertama, kita bahas dulu subjek pajak dalam negeri. Kita lihat bagaimana aturan di dalam undang-undang kita. Bahwa subjek pajak dalam negeri di undang-undang kita itu ada 4. Bisa subjek pajak orang pribadi, bisa warisan yang belum terbagi, ketiga badan, yang keempat BUT. Untuk BUT ini, aspek pemajakannya sama dengan badan. Seperti itu. Sekarang kita lihat apa pengertian dari subjek pajak. Ini lebih kepada kriteria. Ini ingin mengatakan kriteria subjek pajak adalah ini berdasarkan aturan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia itu lebih dari 130 hari dalam waktu atau jangka waktu selama 12 bulan. Ada perbedaan antara 12 bulan dengan 1 tahun. Apabila 1 tahun berarti Januari sampai dengan Desember. Kalau 12 bulan tidak selalu Januari sampai Desember. Bisa Januari sampai Desember, bisa Februari sampai Januari. Nah ya, itu perbedaannya. Jadi jangka waktu 12 bulan itu bisa Januari sampai Desember, bisa Februari sampai Januari. Pokoknya 12 bulan. Seperti itu.
Kemudian apabila badan itu memiliki syarat didirikan atau bertempat kedudukan. Nah, kita bikin bagan untuk lebih memudahkan memahami. Kita akan bahas subjek pajak dalam negeri. Tadi disebutkan subjek pajak dalam negeri itu yang pertama ada orang pribadi, yang keduanya ada warisan, belum terbagi, yang ketiganya adalah badan, yang keempat adalah BUT. Terus tadi dibahas juga, apabila orang pribadi syaratnya adalah dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian dijelaskan di sini setelahnya itu, yang dimaksud dengan 183 hari lebih itu apabila yang pertama dia memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud, yang pertama dia itu harus permanen. Kalau permanen dia berarti lebih dari 183 hari. Kemudian yang kedua adalah digunakan. Jadi bukan hanya dimiliki, tetapi juga digunakan. Digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Atau misalkan nanti ada kegiatan ekonomi. Atau nanti ada kegiatan sosial yang menunjukkan dia itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Atau dia juga bisa berada di Indonesia kurang dari 183 hari dengan cara menjalankan kebiasaan. Jadi sekali lagi, dia itu berada 183 hari, lebih dari 183 hari dengan memiliki tempat tinggal. Bisa dia permanen, kemudian bisa dia digunakan untuk kegiatan sehari-hari, ekonomi atau sosial. Kemudian, seorang subjek pajak orang pribadi juga, dia bisa memiliki tempat domisili. Untuk membuktikan dia itu merupakan SPDN. Ya, tempat domisili tadi dijelaskan, pasti ya, lebih dari 183 hari. Tetapi bisa juga ya di bawah 183 hari dengan syarat adanya yang namanya niat. Gimana cara membuktikan niat? Nah, niat itu bisa dilihat dari yang namanya KITAS, kartu identitas, yang menunjukkan dia itu berada di Indonesia berapa lama. Atau dia juga bisa sewa tempat misalkan untuk 2 tahun. Artinya kan lebih dari 183 hari.
Atau yang ketiga bisa juga dia beli tempat. Jangan lupa, beli tempat itu harus digunakan. Baik itu untuk kegiatan sehari-hari, ekonomi, sosial. Atau hanya untuk menjalankan kebiasaan. Atau yang dikatakan memiliki niat adalah membawa keluarganya, misalkan orang tuanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa dia itu ingin menjadi subjek pajak dalam negeri orang pribadi di Indonesia. Kalau misalkan dia tidak membawa keluarga, mungkin dia membuat keluarga. Maksudnya apa? Membuat keluarga itu maksudnya menikahi warga Indonesia, menikahi wanita Indonesia atau laki-laki Indonesia. Nah, itu dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri yang termasuk ke dalam orang. Kemudian yang kedua adalah warisan belum terbagi. Ya, kalau warisan belum terbagi itu menjadi subjek. Nanti pada saat dibagi dia berubah, bisa menjadi objek. Kemudian berikutnya adalah badan. Ya, badan itu syaratnya tadi ada dua. Yang pertama didirikannya tentu di Indonesia harus. Yang kedua adalah berkantor di Indonesia ya. Jadi kenakan atau termasuk ke dalam SPDN. Adapun untuk BUT, perlakuan pajaknya itu sama dengan badan. Nah, itu tentang subjek pajak dalam negeri. Jika kita paham tentang subjek pajak dalam negeri, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menentukan yang namanya subjek pajak luar negeri. Gimana caranya? Gampang. Apabila tidak memenuhi persyaratan SPDN, maka dia termasuk ke dalam SPLN. Nah, semudah itu ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Ini pun sama. Intinya tadi saya sudah katakan bahwa apabila tidak memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri, maka dia termasuk subjek pajak luar negeri. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, apabila kita sebagai subjek wajib pajak dalam negeri, maka pasti kita akan dikenaikan pajak baik itu yang berasal dari dalam maupun di luar Indonesia. Ini yang dikatakan tadi prinsip worldwide income. Tapi kalau kita sebagai wajib pajak luar negeri, ya kita hanya dipajaki yang berasal dari Indonesia saja. Kemudian yang kedua, orang pribadi yang kedua adalah wajib pajak dalam negeri itu dikenakan, ya, dikenakan atas penghasilan neto. Jadi kalau misalkan penghasilan neto itu, penghasilan neto, artinya dia ada yang namanya pengurang. Dampaknya ada pengurang adalah DPP lebih kecil.
atau dasar pengenaan pajaknya lebih kecil. Kenapa ya? Karena ada pengurang. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak itu wajib menyampaikan yang namanya surat pemberitahuan pajak. Kalau misalkan dia sebagai OP, maka dia wajib melaporkan paling telat itu di akhir bulan ketiga. Tetapi kalau kita bentuknya adalah badan, maka terakhirnya adalah akhir bulan keempat, yaitu April. Itu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita wajib pajak dalam negeri itu neto. Tapi kalau misalkan luar negeri kita itu bruto. Jadi kalau bruto pasti nilainya atau DPP-nya adalah lebih besar daripada yang neto. Misalkan nih, ya kita kasih contoh. Ada Mr. Y berada di negara kita, negara Indonesia itu tanggal 1 Maret 2022. Kemudian dia keluar dari Indonesia tanggal 17 Agustus 2021. 2022 ya. Atau kita nggak usah pakai tahun lah. Masih tahun yang sama intinya. Nah, sebelum kita menentukan siapa yang berhak memajaki apabila ada transaksi, maka kita harus menentukan ini residen siapa nih? Residennya Indonesia atau bukan? Kita hitung deh. Misal, Maret ya. Maret itu 28 hari. Hari itu berarti bukan tanggal 1 ya. Maret itu 31 ya. Kok 28 sih? 31. Kemudian April 30. Mei 31. Juni 30. Juli 31. Agustus 17 hari. Nah, kita harus jumlahkan berapa secara total ketika Mr. Y datang ke Indonesia. 31 tambah 30 tambah 31 tambah 30 60 91 tambah 31 ya. 91 tambah 31 tambah 31 tambah 17. 170 hari ya secara total. Jadi ceritanya dia tidak akan lagi ke Indonesia. Jadi 170 hari. Maka dia itu adalah SPLN. Nah, seperti itu. Dia menentukan dulu berapa nih datangnya kapan. Apakah dia nanti setelah bulan Agustus bakal datang lagi atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas berikutnya tentang BUT atau bentuk usaha tetap. Kita lihat pengertiannya berdasarkan Undang-Undang PPH bahwa BUT itu bentuk usaha yang digunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi tapi tinggalnya di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kalau kita lihat dari kriteria ini lebih mirip sama kriterianya subjek pajak luar negeri. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan nih untuk yang BUT. Jadi BUT itu kriteria sama dengan wajib pajak luar negeri. Seperti itu. Nah, bentuknya banyak. Di sini ada 16. Dimulai dari kedudukan manajemen, kemudian cabang perusahaan, kantor perwakilan, terus sampai ke nomor 16, yaitu komputer, agen elektronik, atau yang lainnya. Seperti itu. Namun, ada pengkhususan. Meskipun dia itu termasuk ke dalam kriteria subjek pajak dalam negeri, karena sudah lebih dari 183 hari, dia bertempat tinggal dan melakukan kegiatannya di Indonesia, atau dia memiliki niat di Indonesia seperti membawa keluarganya atau membuat keluarga di sini, ada juga yang sudah terpenuhi semua itu, tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Siapa itu? Nah, di sini dijelaskan tidak termasuk ke dalam subjek pajak. Artinya, kalau bukan subjek pajak, maka dia itu adalah subjek pajak, adalah subjek pajak yang tidak akan dikenakan pajak. Tidak akan dikenakan pajak kalau dia subjek pajak, bukan termasuk subjek pajak. Seperti kantor perwakilan negara asing. Misalkan ada WHO, buka kantornya di Indonesia. Nah, dia bukan subjek pajak karena itu perwakilan. Kantor perwakilan dari negara asing. Atau diplomat, pejabat-pejabat perwakilan dari negara asalnya. Nah, dia bukan termasuk ke dalam subjek pajak. Seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan ke subjek pajak yang diatur di dalam P3B. Nah, tadi kan kita sudah membahas subjek pajak yang diatur di dalam peraturannya kita, di undang-undangnya kita. Kita bahas undang-undang KUP dan undang-undang PPH, di mana orang atau badan dikatakan merupakan subjek pajak dalam negeri di Indonesia adalah apabila dia memiliki tempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggalnya pun harus permanen. Gitu ya, atau dia harus memiliki niat, atau dia lebih dari 183 hari. Nah, untuk informasi di negara-negara lain itu beda-beda, enggak semuanya 183 hari. Ada yang 40 hari sudah dikatakan subjek pajak dalam negeri. Ada yang 15 hari, ada yang 30 hari, dan lain sebagainya. Tergantung kepada masing-masing negara. Oke. Nah, dalam P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Jadi itu 3 istilah ya yang kalian harus tahu. Sama-sama aja itu juga. Pertama istilahnya persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang kedua istilahnya adalah tax treaty. Yang ketiga adalah istilahnya P3B. Seperti itu. Nah,
Dijelaskan di dalam artikel 1. Ini artikel tuh kalau di bahasa Indonesia kan pasal ya. Bahwa this convention shall apply to person who are resident of one or both of the contracting states. Jadi P3B ini bisa digunakan baik itu satu atau dua-duanya dari negara yang melakukan kesepakatan ini. Seperti itu. Seperti misalkan di pasal 1 P3B. Biasanya dia itu mengatur siapa saja sih yang bisa atau yang dapat menggunakan atau mendapatkan manfaat dari P3B. Gitu ya. Pada prinsipnya, di sini disebutkan, ketentuan P3B hanya dapat diberlakukan kepada subjek pajak yang menjadi penduduk di salah satu atau di kedua negara pihak persetujuan. Jadi untuk menentukan siapa yang berhak memajaki itu adalah masing-masing negara berembuk. Nih siapa nih, kalau transaksinya kayak gini yang memajaki siapa? Apakah saya, negara Indonesia, atau Anda? Nah, diplomat tugasnya adalah untuk menegosiasi agar kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ada dalam P3B itu menguntungkan dirinya, negaranya, bukan negara orang lain. Seperti itu. Kita lanjutkan. Masih kita membahas tentang subjek, tapi ini berdasarkan P3B. Di sini disebutkan bahwa pasal 1 itu pakai istilah person. Interpretasinya adalah kalau menggunakan person ada konsekuensinya, yaitu individual person. Yaitu orang pribadi dan legal person atau reh person, yaitu badan. Jadi sama nih. Kalau person itu nggak selamanya satu orang, tapi bisa juga legal person, artinya badan atau orang. Tetapi apabila kita lihat lagi nih, nanti kita akan lihat P3B-nya ya. Pasal 1 menggunakan istilah penduduk atau residen, bukan citizen. Bukan citizen. Tujuannya adalah dilihatnya dari status kewarganegaraan si subjek pajak. Agar kita tahu siapa yang berhak memajaki apa. Siapa yang berhak memanfaatkan P3B tersebut. Jadi di sini dikatakan ya kriteria seseorang menjadi penduduk untuk tujuan pajak sering ditentukan dari status kewarganegaraan. Ya. Yang namanya status kewarganegaraan itu biasanya kita lihat dari buku paspor biasanya. Kita lihat misalkan nih Undang-Undang PPh di Indonesia dianggap subjek pajak dalam negeri itu tidak melihat kewarganegaraannya. Selama dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka dia dikatakan sebagai residennya Indonesia. Tujuannya apa sih? Narik-narikin orang menjadi residen Indonesia. Tentu tiada lain dan tiada bukan ya. Tujuan negara memperbanyak residen adalah agar pajaknya bisa lebih besar.
Nah, itu tujuan utamanya. Kenapa ingin memperbanyak residen? Tapi inilah yang menjadi masalahnya. Masalahnya ada di sini. Dengan demikian, terbuka peluang orang asing bukan WNI untuk kepentingan pajak diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya, ada kemungkinan ya terjadi double taxation. Seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu tidak melihat dia tuh paspornya apa. Yang penting tadi, dia lebih dari 183, punya tempat tinggal di Indonesia, atau punya niat, maka dikatakan sebagai residen Indonesia. Maka yang berhak membajakinya adalah Indonesia. Seperti itu. Tapi kita coba lihat, di negara Amerika misalkan. Di negara Amerika ini, dia menganggap semua orang Amerika itu adalah citizenship atau kewarganegaraannya Amerika. Jadi, apabila orang Amerika berada di Amerika, itu dianggap semuanya residen Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika itu wajib punya paspor dulu Amerika. Seperti itu. Kemudian di dalam P3B juga tidak dibahas tentang taxpayer. Kenapa seperti itu? Karena taxpayer itu terlalu luas. Misalkan kita gitu ya, pergi ke restoran, membeli makanan, kita bayar pajak restoran. Nah itu kan kita taxpayer. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah pembagian hak pemajakan. Pembagian hak pemajakan. Pembagian hak pemajakan ini ditentukan berdasarkan jenis penghasilan. Jadi nggak semuanya dipajaki di negara A atau semuanya dipajaki di negara B, tergantung penghasilannya jenis apa dulu. Makanya pada saat melakukan perundingan antar negara itu yang ditentukan adalah setelah residen ya, tadi di pasal 1, person covered, adalah siapa atau apa penghasilannya. Misalkan royalti. Royalti siapa yang berhak memajaki? Apakah negara sumber penghasilan itu berasal atau dari mana dia berasal? Artinya asas domisili atau kewarganegaraan. Seperti itu. Ya. Makanya di dalam P3B itu pasal-pasal yang menyangkut dengan hal ini disebut sebagai distributive rules. Istilah lain assignment rules atau allocation articles. Jadi berdasarkan penghasilan. Makanya nanti kita akan lihat penghasilan-penghasilan yang diatur dalam P3B itu terdiri dari distributive rule. Yang pertama adalah active income. Ada juga passive income. Ada juga other income. Kalau active income itu terdiri dari business profit. Kita punya usaha di luar negeri, kemudian kita dapat penghasilan di sana, maka penghasilan itu disebutnya business profit. Atau independent personal service, kita sebagai tenaga ahli. Dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan penghasilan atau penghasilan yang diatur di dalam P3B itu adalah passive income.
biasanya kita investasi, ya. Misalkan kita punya saham, kita punya treasury, atau kita punya obligasi, bond gitu di luar negeri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah other income. Nah, other income itu biasanya sebagai tempat sampah agar tidak lolos dari jeratan pajak. Boleh yang aktif, yang kita ikut serta dalam mendapatkan penghasilan. Jadi gitu ya, active income itu wajib pajak ikut serta dalam mendapatkan penghasilan. Makanya disebut active income. Ada juga yang passive income. Berarti kita wajib pajak hanya ongkang-ongkang kaki. Seperti kita punya saham, misalkan di luar negeri, ya udah. Kalau kita nggak berniat untuk trading, kita tunggu aja dividen setiap tahun. Kitanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Itu disebut passive income. Kalau other income itu di luar. Ada yang aktif, di luar aktif, dan di luar yang pasif. Takutnya nggak termasuk ke dalam aktif atau pasif, atau yang dua-duanya tidak termasuk, maka masuk ke other income. Nah, ketiga-tiganya ini, yang 1, 2, 3, ya, ini semuanya ada di dalam P3B. Seperti itu. Jadi, pada saat kita menentukan penghasilan itu dipajaki oleh siapa, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, diberikan kepada salah satu negara sepenuhnya. Yang kedua, dibagi. Seperti itu. Jadi misalkan nih penghasilannya ada dividen gitu ya. Nah, dividen itu siapa yang berhak memajaki? Nah, itu kemungkinannya yang pertama bisa dipajaki oleh negara Indonesia atau Singapura. Contoh. Tapi bisa juga Indonesia dan Singapura. Tapi dan di sini itu bukan 2 kali dipajaki, tapi secara proporsional. Seperti itu. Bukan dipajaki, misalkan totalnya itu 10%, berarti 5%-nya adalah Indonesia, 5%-nya lagi adalah Singapura. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada model perjanjian. Jadi pada saat melakukan P3B atau menyetujui P3B itu, antar negara itu menentukan, kita mau pakai model apa nih? Ada 2 model yang terkenal. Nanti kita akan belajar sebenarnya nggak cuma 2 model ini aja. Yang pertama ada model OECD. OECD ini adalah model-model yang biasanya digunakan oleh negara-negara maju. Ciri khas dari model OECD ini adalah menggunakan asas domisili. Kenapa menggunakan asas domisili? Karena negara-negara maju itu penghasilannya lebih banyak di luar negaranya. Makanya mau dari manapun sumbernya, selama domisilinya di negara saya, maka dia yang harus dipajaki adalah saya sebagai tempat domisilinya. Nah, itu kalau domisili. Karena negara-negara maju itu, ya sekali lagi kita tulis di sini, lebih banyak penghasilan yang berasal dari luar negeri. Adapun UN model itu untuk negara-negara berkembang, di mana asasnya itu biasanya menggunakan asas sumber penghasilan.
Jadi dia itu sebagai objek atau tempat berinvestasi seperti Indonesia, dia menggunakan asas sumber. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada orang Arab misalkan atau orang Cina datang ke Indonesia, investasi di kita, kalau kita pakai asas domisili, kita nggak akan dapat pajak apa-apa, ya kan? Yang kita dapat hanya investasinya masuk ke sini. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan asas sumber, maka kita akan mendapatkan pajak dari investasi yang dilakukan oleh asing. Seperti itu. Nah, gimana cara menentukannya biasanya? Ketika kita menentukan ya model perjanjian OECD atau UN itu, kita bisa lihat dari istilahnya. Istilah yang digunakannya. Nanti kita akan bahas itu di waktu yang tepat ya, atau di waktunya. Seperti itu. Nanti apakah Indonesia menggunakan apa? Ya sebenarnya kita nggak wajib ya memilih antara model OECD atau model UN. Itu terserah kepada masing-masing negara. Kan yang namanya P3 itu kesepakatan antar dua negara. Kalau dua negara itu pengen punya model sendiri, ya monggo, tidak ada masalah. Seperti itu. Nanti ada kata-kata kunci. Kapan dipajakinya di negara kita, kapan pajaknya dikenakan negara lawan transaksi kita. Nanti kita akan berlatih terhadap itu. Nah, terakhir kita akan bahas tentang SKD atau surat keterangan domisili, atau bahasa Inggrisnya adalah COD, COD, Certificate of Domicile. Nah, ini tuh sebenarnya adalah administrasi pembuktian domisili tempat kita berada. Jadi ini hanya sebagai hanya sebagai administrasi saja. Kita itu berada di domisili mana, sehingga nanti tadi ya setelah kita menentukan berada di domisili mana, maka kita akan diketahui siapa yang berhak memajaki. Nah, biasanya kan dari waktu. Makanya di dalam pajak internasional itu, salah satu hal yang paling penting adalah proses yang namanya time test. Time test itu artinya berapa lama wajib pajak atau residen, ya, atau taxpayer, atau pokoknya wajib pajak lah ya. Berapa lama wajib pajak berada di suatu negara. Dilihatnya banyak ya. Bisa dari kitas, bisa dari paspor, bisa dari kontrak atau perjanjian. Seperti itu. Time test ini penting sekali dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak memajaki. Nah, hal-hal yang lain kalian bisa pelajari lagi sendiri yang belum saya bahas, karena memang untuk efektif kalian baca dulu sebagaimana yang saya ungkapkan di pertemuan lalu, baru kemudian mendengarkan atau menyimak materi ini. Demikian materi untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang materi domisili fiskal. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas atau di Google Classroom atau di WhatsApp group, atau mungkin apabila memungkinkan harus di japri saja. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.